Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasmianto akan memaparkan penugasan mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer yang didosen oleh Ibu Novita Ranti materi Skom Mkom dan dibimbing oleh Bu dosen INSR Nur Hamawati Skop Mkop. Dan di sini ada dua pilihan, menu dan exit. Untuk teman-teman yang tidak mau mendengarkan paparan materi dari saya, silakan tekan menu exit. Berhubung saya sudah deadline, saya akan memilih menu dan akan membawarkan materi ini. Di menu ini ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang kedua ada patofisiologi, yang ketiga ada cara pencegahan, dan yang keempat ada gejala dan faktor. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih itu PPOK? PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh adanya hambatan pada aliran udara di dalam saluran napas yang berlangsung secara progresif dan berhubungan dengan paparan berulang terhadap gas dan partikel beracun. Gas dan partikel beracun akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan. Peradangan yang berlangsung kronis akan menimbulkan kerusakan pada struktur saluran pernapasan, mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran napas dan mengeluarkan dahak yang berlebihan. PPOK dapat dicegah dan diobati. Namun, saluran napas dan jaringan paru yang telah mengalami kerusakan tidak dapat kembali membaik seperti semula atau hanya membaik sebagian. PPOK terdiri dari bronkitis kronis dan emfisema paru atau kombinasi dari keduanya. Bronkitis kronik yaitu kelainan saluran napas berupa batuk kronik berdahak yang terjadi minimal 3 bulan dalam setahun, yang telah berlangsung minimal 2 tahun berturut-turut. Dan emfisema yaitu kelainan anatomi paru yang berupa pelebaran pada rongga udara di bagian distal bronchioles terminal yang disertai dengan kerusakan pada dinding alveoli. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu patofisiologi dari PPOK. Patofisiologi dari PPOK yaitu sumbatan aliran udara merupakan perubahan fisiologi utama pada PPOK yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran napas bagian proksimal perifer, artem dan vaskulariasi paru yang dikarenakan adanya peningkatan penebalan pada saluran napas kecil dan peningkatan formasi folikel limfoid dan deposisi kolagen dalam dinding luar saluran nafas mengakibatkan teknisnya pembukaan jalan nafas. Lumen saluran napas mengecil dan berkurang akibat penebalan mukosa yang mengandung eksudat inflamasi yang meningkat sesuai berat sakit. Dalam keadaan normal, radikal bebas dan antioksidan berada dalam keadaan seimbang. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi kerusakan di paru. Radikal bebas mempunyai peranan besar menimbulkan kerusakan sel dan menjadi dasar dari berbagai macam penyakit paru. Pengaruh gas polutan
dapat menyebabkan stres oksidatif dan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya proksidasi lipid. Proksidasi lipid ini akan menyebabkan kerusakan sel dan inflamasi. Proses inflamasi akan mengaktifkan sel makrofag alveolar di mana aktivasi sel tersebut akan menyebabkan dilepaskannya faktor kemotaktik neutrofil seperti interferon 8, leukotriol B4, tumor nekrosis faktor atau TNF, monoksid chemotactic peptide B atau MCP Min 1 dan reaktif oksigen species atau ROS. Faktor-faktor tersebut akan merangsang neutrofil melepaskan protase yang akan merusak jaringan ikat parenkim paru sehingga timbul kerusakan dinding alveolar dan hipersekresi mukus. Rangsangan sel epitel akan menyebabkan dilepaskannya limfosit CD8 dan menyebabkan kerusakan seperti proses inflamasi. Pada keadaan normal, terdapat keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Enzim NADPA yang ada di permukaan makrofag dan neutrofil akan mentransfer satu elektron ke molekul oksigen menjadi anion superoksida dengan bantuan enzim superoksida. Peroksida H2O2 yang toksik akan berubah menjadi OH dengan menerima elektron dari ion ferrin menjadi ion ferro dan halida akan berubah menjadi anion hiponadida Hoji-Seligman 2016. Pengaruh radikal bebas yang berasal dari polusi udara dapat menginduksi batuk kronis sehingga percabangan bronkus lebih mudah terinfeksi. Penurunan fungsi paru terjadi sekunder setelah perubahan struktur saluran napas. Kerusakan struktur berupa destruksi alveoli akan menuju ke arah emfisema karena produksi radikal bebas yang berlebihan oleh leukosit dan polusi dan asap rokok. Kita akan masuk ke selanjutnya, nomor 3, yaitu cara pencegahan PPOK. Cara pencegahan penyakit PPOK yaitu langkah utama pencegahan PPOK adalah dengan menjauhi penyebabnya, tidak hanya untuk mencegah terjadinya PPOK. Langkah-langkah ini pun bisa membantu meringankan dan membuat PPOK agar tidak semakin parah. Untuk melindungi diri Anda dari PPOK, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan antara lain. 1. Menghentikan kebiasaan merokok dan jauhi asap rokok. Itu untuk teman-teman cowok yang masih merokok, harap dihentikan jika terkena penyakit PPOK. Dan untuk menghindari penyakit PPOK, teman-teman cowok yang masih merokok harap untuk berhenti. 2. Menghindari paparan debu, asap polusi, atau polutan lain, terutama bila Anda bertempat tinggal atau bekerja di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Ketiga, menjalani vaksinasi flu dan vaksinasi pneumokokkus untuk mencegah dan mengurangi risiko infeksi pada saluran pernapasan dan paru-paru. Keempat, menerapkan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan cukup minum air putih sekitar 8 gelas per hari. PPOK berkembang secara perlahan dan seringkali tidak dikejar oleh beritanya. Oleh karena itu, jika Anda termasuk orang yang berisiko tinggi menderita PPOK, misalnya proaktif, sebaiknya periksakan diri Anda ke dokter. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah gangguan atau rusaknya fungsi saluran pernapasan atau paru-paru yang lebih parah. Dan kita akan masuk ke menu yang terakhir, yaitu gejala dan faktor. Gejala PPOK. Perkembangan penyakit PPOK berjalan lambat, penyakit memburuk secara bertahap. Gejala baru akan dirasakan setelah penderita merokok selama bertahun-tahun atau sering berterpapar polusi udara di lingkungan dan tempat kerja. Gejala tersebut antara lain
sesak napas yang hebat, bunyi mengingi pada saat bernapas, sikap bernapas dan mulut mencucu, bibir tampak kebiruan, batuk yang berulang dengan atau tanpa dahak, dada berbentuk seperti tong, kulit kemerahan, sering merasa cepat lelah, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan. Faktor dari PPOK yaitu faktor-faktor risiko yang menjadi penyebab PPOK antara lain merokok, polusi udara, debu dan bahan kimia, genetika, dan usia. Itu semua adalah paparan materi dari saya Daswianto. Bila ada kata yang kurang berkenan dan ada salah kata, saya Daswianto mengucapkan minta maaf dan berterima kasih untuk kawan-kawan yang mau mendengarkan paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.